Terima kasih kepada pemirsa setia Dawagiri Channel masih berada di channel kita untuk menyaksikan KIFA aktual Ahad 29 November 2020 dengan tema demokrasi akan segera berakhir, khilafah penggantinya. Baiklah, kita akan membacakan pertanyaan dari pemirsa. Ini akun Imam Khalid. Assalamualaikum. Bagaimana caranya untuk mempercepat berakhirnya demokrasi? Ini pertanyaan kepada Bang Rizal ini. Ini seberapa lama lagi sebenarnya demokrasi ini bertahan? Enggak, Bang Rizal? Ya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan. Seberapa lama demokrasi ini bertahan ya? Ini semua sebenarnya tergantung dari tadi yang sudah saya paparkan di awal, bahwa demokrasi itu memiliki asas dan juga punya penopang, di mana ketika asas ataupun penopangnya ini sudah tercerabut, maka secara otomatis demokrasi itu pasti akan akan tumbang dengan sendirinya. Tapi yang pasti untuk mempercepat itu harus ada edukasi ya di tengah-tengah masyarakat kita, terutama masyarakat Muslim atau dari umat Islam, itu harus ada edukasi ya tentang demokrasi ini. Karena boleh jadi ketika tumbangnya demokrasi sudah tumbang, itu boleh jadi akan ada pengganti yang lain ya, tergantung dari tawaran sistem alternatif apa yang nanti akan ditawarkan. Maka tentu harus kita sebagai seorang Muslim ya, kita harus menawarkan Islam sebagai solusi alternatif dari sistem pemerintahan demokrasi. Dan tadi menarik juga terkait dengan bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat itu tentang demokrasi dengan Islam dan yang vis-a-vis tadi yang saling berhadapan-hadapan itu. Ya, memang kalau kemudian umat Islam ini masih menganggap bahwa demokrasi itu bagian daripada Islam, ini akan susah gitu ya untuk mengakhiri demokrasi ini atau sistem pemerintahan demokrasi ini yang sudah terbukti tidak mampu memberikan kebaikan di tengah-tengah umat Islam gitu. Maka setidaknya umat Islam ini harus memahami begitu bahwa demokrasi itu bertentangan dengan Islam. Setidaknya ada 5 hal ya. Ada 5 hal yang harus dipahami oleh kaum muslimin, oleh umat Islam, bahwa demokrasi itu bertentangan dan bukan berasal dari Islam. Nah, 5 hal itu yang pertama itu adalah dari aspek sumber kemunculannya, kemudian yang kedua adalah dari akidahnya, yang ketiga itu dari pandangan kedaulatan dan juga kekuasaan, yang keempat pandangan terkait dengan mayoritas itu, ya, dan yang kelima terkait dengan kebebasan. Nah, 5 hal ini yang sangat bertentangan dengan Islam, dan ini yang selalu dibawa oleh demokrasi. Tentang sumber kemunculan demokrasi itu sendiri. Sumber kemunculan demokrasi ini bukan berasal dari Rasulullah dan sangat jauh sekali dari itu ya. Jadi konflik antara para pemikir, filosof melawan raja-raja yang ada di Eropa yang mereka ini memanfaatkan para gerejawan pada saat itu. Nah, sehingga muncullah di sana para pemikir itu merasa bahwa para gerejawan ini diperalat oleh para raja yang kemudian memeras rakyat sedemikian rupa sampai kemudian rakyat tertindas, terzolimi dan sebagainya. Sehingga mereka melakukan perlawanan. Dan ini terjadi di Eropa, bukan di dunia Islam. Kemudian yang kedua terkait dengan akidah. Demokrasi itu akidahnya adalah sekulerisme. Jadi bukan akidah Islam. Maka dari mana kemudian dikatakan demokrasi itu berasal dari Islam? Sumber kemunculannya bukan dari dunia Islam. Yang kedua akidahnya juga akidah sekulerisme. Akidah sekulerisme ini juga tadi itu akibat dari kompromi antara para kaum bangsawan, para raja dan gerejawan tadi itu dengan para filosof dan para pemikir. Ya, jadi mereka itu mengkompromikan bahwa agama itu tidak dihapus. Ya, agama itu tidak dihapus secara mutlak. Hanya kemudian agama ini tidak boleh mengatur dalam urusan kenegaraan saja. Jadi eksistensi agama tetap ada. Hanya saja perannya itu dihapus dalam mengurusi urusan-urusan tentang kenegaraan. Nah, ini tentu bertentangan dengan Islam. Karena Islam menganggap atau di dalam prinsip-prinsip Islam seluruh aspek kehidupan ini harus diatur berdasarkan hukum syara. Ini sudah bertentangan sekali. Kemudian yang ketiga terkait dengan kedaulatan, pandangan kedaulatan dan kekuasaan. Di dalam demokrasi, kedaulatan itu
ada di tangan rakyat. Artinya hukum itu milik rakyat. Hukum itu dibuat oleh rakyat. Rakyat itu adalah manusia, sedangkan manusia dalam membuat hukum itu membutuhkan akal. Sehingga seluruh hukum, regulasi, aturan, undang-undang, dan sebagainya itu muncul dari akal manusia yang sangat terbatas. Ya. Dalam hal ini, rakyat mewakilkan pembuatan hukum atau aturan atau undang-undang itu kepada para wakilnya di parlemen. Nah, kemudian tentang kekuasaan juga sama. Baik itu yudikatif, legislatif, ataupun eksekutif, semuanya itu ditunjuk oleh rakyat, gitu ya, yang kemudian ada kontrak politik dengan rakyat. Artinya kedaulatan dan kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Nah, ini juga tidak sama secara prinsip dengan Islam. Islam menyatakan bahwa kedaulatan itu ada di tangan hukum syara. Sumber hukum itu tidak boleh berasal dari akal manusia. Sumber hukum itu berasal dari hukum syara, hukum syariah. Nah, manusia itu hanya diberi kewenangan untuk dalam wilayah kekuasaan, bukan kedaulatan. Jadi manusia itu diperkenankan untuk menunjuk seorang wakilnya, ya, untuk menerapkan hukum syara yang sedemikian kompleks tadi itu, yang mungkin di dalam Islam itu dikenal sebagai khalifah. Gitu. Nah, ini tentu sangat berbeda jauh dengan pandangan kedaulatan dan kekuasaan yang ada di dalam demokrasi. Kemudian juga tadi sempat disinggung tentang mayoritas, ya, tentang musyawarah tadi. Yang paling populer di sini bahwa demokrasi itu musyawarah, syura dan seterusnya. Ya, saya katakan musyawarah di dalam demokrasi itu sangat berbeda halnya dengan musyawarah yang ada di dalam Islam. Di dalam demokrasi pendapat mayoritas itu mutlak, semuanya harus dimayoritaskan begitu. Sedangkan di dalam Islam tidak seperti itu. Misalkan Ustadz Adam tadi ya sudah menyebutkan kalau perkara-perkara tentang dalil-dalil syara itu tidak memerlukan musyawarah, tidak memerlukan voting, tidak memerlukan pendapat mayoritas. Dia memerlukan pendapat ijtihad. Ya, para mujtahid, para ulama yang mereka itu sudah faqih di dalam bidangnya. Kemudian terkait dengan keahlian. Keahlian juga tidak boleh mengikuti pendapat mayoritas. Keahlian itu harus mengikuti pendapat para ahli, para pakar. Tidak boleh diserahkan begitu saja kepada orang mayoritas. Nah, baru kemudian kalau misal perkara-perkara teknis ya yang tidak membutuhkan pemikiran yang terlalu dalam, tidak membutuhkan dalil syara yang perlu diijtihadi atau diistimbat, nah ini baru kemudian diserahkan melalui mekanisme mayoritas. Nah, itu sangat berbeda jauh sekali dengan demokrasi begitu. Demokrasi semuanya serba mayoritas. Semuanya ditabrak, semuanya pokoknya yang penting kalau mayoritas pasti menang, pasti benar. Ini kalau dalam demokrasi. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan kebebasan. Di dalam demokrasi itu ada beberapa ide tentang kebebasan, yaitu ada kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, ya, kebebasan dalam kepemilikan, ya, dan sebagainya. Padahal di dalam Islam tidak boleh manusia itu memiliki kebebasan secara mutlak. Manusia itu hukum asal perbuatannya itu harus terikat dengan hukum syara. Tidak boleh kemudian manusia dibiarkan bebas sebagaimana yang ada di dalam demokrasi itu. Jadi semuanya dibebaskan, serba bebas. Yang penting tadi itu ada mayoritas dan sebagainya. Nah, perkara-perkara inilah yang harus kita edukasikan kepada masyarakat agar mereka paham bahwa demokrasi itu tidak hanya sebatas syura yang kemudian diambilkan dalil-dalilnya biar match gitu ya, biar cocok, biar relevan, kemudian dijadikan dasar oleh umat Islam untuk mensahkan demokrasi sebagai sistem politik atau sistem pemerintahan yang ada saat ini. Nah, oleh karenanya maka sampai kapan demokrasi ini bertahan? Kalau umat Islam itu betul-betul sudah menyadari bahwa demokrasi ini bertentangan dengan Islam dan harus diganti dengan sistem politik Islam, maka saat itulah sebetulnya demokrasi itu sudah berakhir, ditambah dengan sudah tercerabutnya asas sekularisme dan juga penopangnya kapitalisme. Maka insya Allah semuanya akan berakhir. Dan saya kira saat ini umat Islam sudah mulai kembali ya kepada Islam, sudah banyak fenomena-fenomena hijrah ya, dan juga fenomena-fenomena orang yang sudah mulai berubah, yang tadinya itu agak tidak Islami menjadi Islami ya, yang tadinya orang tidak ada komunitas anti riba sekarang itu bermunculan di mana-mana. Saya kira ini merupakan perkembangan yang sangat luar biasa dari umat Islam, hanya memang harus akselerasinya ini harus dipercepat begitu. Demikian.
Baik, terima kasih pemirsa Dawagiri yang dimulakan